Berarti sama tuh kayak Fahri tadi. Kenapa? Fahri ngajak saya Om, di jerawatan gitu. Ya itu. Jomblo ya, berarti bullying gitu kan Om. Selamat datang di segmen baru Gubuk Pintar. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai, membahas seputar permasalahan yang biasa terjadi di sekitar kita. Bersama saya Agung Jasa Putro dan tentunya Om BW di Ruang Santai. Sekarang parah banget ya Pak. Parahnya gimana tuh? Sekarang itu banyak banget kasus-kasus yang melibatkan anak kecil Pak. Yang kemarin masih viral itu di Tasikmalaya. Jadi ada anak, dia meninggal di rumah sakit. Nah setelah diselidiki, itu ternyata dia menjadi korban bullying Pak. Itu kan parah banget, bisa sampai meninggal dunia kan. Sebenarnya bullying itu gimana sih Pak? Iya, jadi bullying itu sebuah tindakan kekerasan, Iya. bisa dalam bentuk ancaman, baik itu verbal non verbal, ataupun langsung ke tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu yang dia merasa kuat, berkuasa, yang dilakukan terhadap seseorang ataupun kelompok juga, dengan tujuan untuk bisa jadi itu having fun, bisa jadi juga untuk menyakiti, tergantung motivasinya seperti apa. Berarti itu kan pasti ya kalau kayak gitu kan dilakukan dengan sengaja kan? Ya pasti, karena biasanya yang melakukan bullying itu dia dulunya juga korban. Jadi Biasanya korban. seperti itu, ya. Berarti kan kalau itu dilakukan dengan sengaja, berarti ada faktor yang membuat dia untuk melakukan itu gitu. Banyak faktornya. Jadi bullying itu banyak terjadi kasus karena ada unsur sebab akibat. Iya. Jadi sesuatu itu bisa terjadi kalau tidak ada api, tidak akan menyala. Iya. Gitu. Jadi gini, pembuli itu dia melakukan sebuah tindakan kekerasan itu karena dia merasa terancam. Jadi dia defense-nya, pertahanan dirinya, dia itu sebelum dia diserang, dia menyerang dulu. Jadi kan kalau kayak sepak bola itu, pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Nah, kalau dianalogikan kayak gitu. Bullying itu seperti itu. Faktor terutama adalah kenapa dia melakukan itu, jelas yang pertama dia pasti akan dulunya itu pasti jadi korban. Saya sangat yakin itu dulunya dia korban. Dia korban, kemudian traumatik berkepanjangan, akhirnya dia melakukan balas dendam. Bahwa aku dulu disakiti kok, aku dulu tersakiti kok, tidak ada yang membela saya, berarti saya harus melakukan hal seperti itu. Belum lagi kalau di dunia pendidikan ada senioritas. Nah ini yang bahaya kan kayak gitu. Ada pembiaran dari sisi sekolah, kemudian juga faktor keluarga. Nah faktor keluarga itu juga domainnya yang paling terpenting. Karena apa? Pendidikan, baik itu pendidikan secara formal ataupun non formal, itu peran terbesar itu harusnya di orang tua. Iya, di karena keluarga itu dia harus bisa apa? Orang tua itu harus bisa dengan anak itu. Satu dia memang orang tua, tapi dia kemudian harus bisa menjadi sahabat, bisa menjadi kakak, kadang bisa menjadi adik. Jadi apa? Komunikasi antara orang tua dengan anak itu nyambung, sinkron. Nah, sinkron. Kalau enggak ya si anak pasti akan pelarian. Coba di satu pendidikan si anak jadi korban. Karena dia komunikasinya nggak bagus dengan orang tua, akhirnya apa? Dia pendam. Dia pendam itu menumpuk, menjadi depresi. Nah akhirnya dia meledaknya nanti larinya salah satunya itu bullying, dia balas dendam. Itu yang masih skala normal, skala yang ya bukan normal sih, tapi skala yang sudah terbiasa. Tapi kemudian ketika basic pendidikan agamanya tidak bagus, dia akan merasa depresi. Kemudian banyak kok kasus-kasus yang sudah di sekolah dia dibully, kemudian
di rumah dia juga komunikasinya tidak bagus, mau cerita nggak ada tempat sampahnya. Iya. Kan ketika orang bercerita itu harus ada tempat sampahnya nih. Nah, nggak ada kayak gitu, dia akhirnya larinya ketika depresi bisa jadi dia malah jadi bunuh diri. Itu banyak faktornya kayak gitu. Bunuh diri ya. Ya. Tadi saya menggarisbawahi kalau ini balas dendam. Nah dulu itu saya di sekolah ya Om ya. Itu kakak kelas saya pas masuk ospek itu bilang gini, kamu belum seberapa dek, dulu saya lebih parah. Itu kan berarti ada budaya di situ kan. Jadi sebenarnya memang benar ada pembiaran oleh sekolah atas hal itu. Jadi sebenarnya ospek itu emang seperti itu, gimana sih? Kok ada bullying itu loh Pak? Ya. Jadi ospek itu kan tujuan utama apa sih ospek itu? Ospek itu kan singkatan dari orientasi apa? Orientasi apa ya? Lah. Pokoknya perkenalan aja. Ospek itu kan tujuan utamanya itu memperkenalkan anak didik baru kepada lingkungan sekitar. Benar. Kemudian yang merasa senior itu kan diberikan kewenangan untuk kayak lo, adik-adikmu diarahkan, diperkenalkan. Yang seharusnya terjadi adalah ketika proses itu berjalan harus ada rule of the game, harus ada aturan yang jelas. Kemudian dari pihak sekolah itu dia harus membackup semua kegiatan itu. Dia controlling di situ. Dia nunggu, nggak cuma melepas. Jadi dia ada program, sekalipun ada pendelegasian kepada siswa-siswa senior, dia juga harus mengawasi. Karena apa? Itu kalau tidak diawasi nanti terjadinya adalah bullying. Karena prosesnya dulu si senior ini merasa pernah dikerjain seperti itu, akhirnya jadi sebuah kebiasaan yang biasa. Sekolah juga melakukan sebuah pembiaran, akhirnya itu tetap berjalan. Oke, kalau saat bullying itu kondisi fisiknya, kondisi psikologisnya bagus. Kalau tidak, ada terjadi nanti kemudian ketika proses pelatihan seperti yang melakukan kekerasan dan sebagainya sampai kemudian meninggal. Jangan kan di pendidikan, yang di militer saja itu bisa terjadi kayak gitu. Padahal kalau di militer itu kan jelas nih, boleh ada pembolehan lah. Memang harus seperti itu kalau militer, memang dia harus dituntut fisiknya, mentalnya, fisiknya. Bahkan kalau perlu dituntut tidak hanya 100% tapi 1000%. Apalagi kalau militernya itu memang pendidikan khusus ya. Tapi kalau pendidikan yang sifatnya sekolah nggak bisa kayak gitu. Jadi memang peran serta semuanya, ada unsur keterbukaan. Siswa baru juga harus berani menolak, harus berani menolak. Jangan sampai karena dia merasa junior terus ditekan seperti itu, dia under pressure takut. Nggak boleh kayak gitu. Dia harus melawan, harus terbuka. Melawan sih enggak, artinya kalau melawan kadang-kadang bahasanya kurang bagus. Jadi dia harus meluruskan bahwa ini satu hal yang boleh, bagus, saya terima, tapi ini ada hal yang tidak boleh. Karena pendidikan itu berbeda sekarang dengan dulu, 180 derajat. Dulu zaman Om sekolah itu SD ngaji salah dituduh ngutuding itu biasa. Kalau sekarang dilakukan kayak gitu, yakin sekarang dituduh engko sore wong tuane teko. Artinya karena pola pendidikannya sudah berbeda, SDM masyarakatnya juga berbeda, dan anak-anak itu sekarang kan memang sudah terlalu banyak dimanja. Jadi karena sistemnya sudah berbeda, kemudian dia merasa dimanja, ya akhirnya ya kayak gitu. Kalau sekarang cari anak yang sekolah bayar sendiri susah, pasti dibiayai orang tua. Nah, peran serta orang tua terutama, jangan sampai orang tua itu kemudian dia saking sayangnya kepada anak, dia saking cintanya terhadap anak, dimanja, yang akhirnya ini mohon maaf harus diluruskan dulu, enggak semuanya itu sifatnya bullying, tapi karena dia merasa di rumah itu sudah saking dimanjanya, dikit-dikit ketika diberikan omongan yang keras itu sudah bullying, padahal enggak selalu seperti itu ya. Jadi itu
di sekolah itu ada ospek, di OSIS kan, ada pramuka, itu hampir sama rata-rata seperti itu. Jadi ada teman saya yang ya bisa dikatakan mentalnya ya juga kurang lah, cengeng. Jadi setiap kali ada pembentakan segala macam, dia nangis, bahkan bisa sampai pingsan gitu kan, karena shock apa kaget gitu kan. Nah ini om, teman saya dia punya anak, teman saya ibunya meninggal. Dia punya adik ini sekolah, di sekolah itu dibully. Dibulinya itu, ih nggak punya ibu, ih piatu gitu. Akhirnya dia bilang ke abangnya, bang, saya nggak mau sekolah lagi lah. Loh kenapa? Dia teman-teman pada ngejek, saya malu gitu. Itu kan berarti dampaknya pengaruh ke mental ya. Pengaruh ke mental, terus mungkin bisa jadi dia nggak pede terhadap, nggak berani keluar. Jadi itu harusnya gimana itu? Ya, kalau kasus untuk seseorang yang notabene mungkin sudah yatim, sudah piatu, atau bahkan yatim piatu, itu sebetulnya belajar dari pengalaman itu mereka secara tidak langsung itu menempa mental mereka. Di satu sisi ya oke lah teman-temannya ngejek, wah kamu kayak gini kayak ini. Karena permasalahannya itu belum lama kejadian meninggal itu, jadi masih ada suasana sedih lah. Iya, nggak bisa dipungkiri lah siapapun pasti. Kalau ditinggal orang yang tersayang itu pasti akan seperti itu. Apalagi kalau dia secara umur dia masih muda, masih perlu bimbingan orang tua. Tapi saya yakin kok, ini mungkin saya mencoba mewakili teman-teman yatim piatu, mereka kuat, mereka strong. Jadi Tuhan itu, Allah itu, ini agak sedikit menyimpang ya. Tuhan itu, Allah itu, ketika dia mengambil sesuatu, dia akan berikan yang lebih. Artinya justru ketika orang-orang itu, anak-anak itu diberikan ujian, cobaan seperti itu, dia pasti secara mental dia orang yang terpilih, dia baik. Dan sungguh merugi ketika kita punya teman itu anak yatim atau piatu, kemudian kita malah membenci mereka, membuli mereka, mengejek mereka, itu rugi. Karena anak yatim itu kalau kita sepantaran itu sahabat kita untuk nanti bisa mencari surga karena berteman. Karena berteman itu, Mas, tak kasih tahu ya, berteman itu hanya masalah sebatas teman itu biasa, tapi bagaimana ketika kita itu berteman, berkawan itu saling berbagi, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Insya Allah kalau udah kayak gitu, itu bisa berteman sampai akhirat. Jadi dunia akhirat. Ini agak menyimpang dari bullying tadi ya. Tapi saya yakin kalau kasusnya seperti itu nanti cepat atau lambat dia akan strong, dia akan kuat. Dan yang membuli, dia lama-lama akan sadar bahwa lah ngapa sih membuli kayak gitu, hal-hal yang itu kan sudah sangat biasa. Berbeda kalau bullying itu sifatnya fisik, nah itu memang pengelolaannya juga berbeda lagi. Jadi setiap kasus memang harus dilihat apa sih latar belakangnya, latar belakang kenapa dia dibully, kenapa kemudian dia membuli, itu masing-masing ada latar belakangnya. Nah jadi si kakak itu bilang gini, kalau kamu ada yang bully, pukul aja gitu. Nah itu kan ada dua sisi, antara melawan tapi malah jadi bullying fisik karena memukul. Ya itulah proses pendewasaan. Jadi tidak setiap orang itu memahami, menyikapi masalah itu dengan dewasa. Ada di satu sisi ketika anaknya, saudaranya, sahabatnya, adiknya, kakaknya dibully, dia selalu akan menenangkan, memberikan motivasi untuk kuat. Tapi ada juga dia stimulannya justru malah si korban ini suruh membalas.
Kebanyakan begitu, Jadi Pak. gini Mas, Om. kalau bullying itu, kalau menurut Om ya, kalau bullying itu bersifatnya hanya omongan, ejekan, sindiran, itu biarkan sajalah. Orang-orang ngomong biarin aja. Whatever you say that I don't care. The show must go on lah menurut saya kan gitu. Yes. Tapi kalau kemudian dia bullyingnya itu sudah ke fisik, fisik itu bisa berupa pemukulan, tendang dan sebagainya. Itu saran pertama Om adalah laporlah karena kekerasan kalau dibalas kekerasan itu tidak bagus. Iya, benar. Jadi laporlah. Akan tetapi ini khususan ya kasustik tertentu. Akan tetapi kalau kemudian dalam kondisi terdesak itu membela diri. Sama ketika kita dirampok di rumah kita sendiri, masa sih kita diam aja. Jadi kalau ada kasus tertentu dia sudah sangat terdesak, dia nggak bisa lari, dia nggak bisa lapor, ya jalan satu-satunya memang harus dilawan. Karena lawan itu bukan berarti kekerasan dilawan dengan kekerasan, tapi mempertahankan wujud daripada defense, bahwa saya melawanmu bukan karena saya ingin seperti kamu, tapi saya ingin menunjukkan bahwa saya nggak seperti yang kamu bilang, kayak gitu. Jadi beda ya antara melawan itu sama dengan melawan itu untuk menunjukkan bahwa kita ini berbeda dengan yang diasumsikan sama dia, gitu. Jadi dari kasus teman tadi saya itu kan penanganannya kurang tepat ya Pak Om ya. Karena memukul itu kan bisa jadi malah kayak balas dendam. Jadi banyak orang yang nggak tahu nih penanganannya tuh gimana sebenarnya yang bagus untuk kasus bullying ini, Om. Ya. Jadi penanganan untuk kasus bullying itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada saling keterkaitan, sinkronisasi. Yang pertama jelas yang tidak boleh dilupakan adalah sisi keluarga. Jadi ketika kita menjadi bagian dari keluarga, misalnya Om ini punya anak, pasti Om akan tanamkan nilai-nilai agama itu yang terutama. Jadi orang itu kalau sudah punya basic agama, dia akan membuli itu, dia pasti bully itu dosa loh. Nah, bully itu dosa, bully itu apik, kuwi koncoku, kuwi boloku. Aku ora iso nek ngomong. Nah, aku bully dhek, aku besok mungkin bisa dibully orang lain. Nah, itu agama. Kemudian tanamkan rasa percaya diri. Orang itu kalau sudah percaya diri, dia punya kekuatan untuk, saya mampu kok, saya bisa. Ketika ketemu orang membuli, alah kowe omong apa terserah, nggak penting kamu. Aku nggak peduli. Ya, saya nggak hidup dari kamu, saya nggak cari makan dari kamu. Kasarannya kayak gitu. Saya tetap bisa berjalan tanpa kamu. Kalau boleh agak pede ya, tapi karena kita ini makhluk sosial, kita kan memang harus seperti itu. Maka tadi poin bahwa mereka itu teman kita, sahabat kita. Nah, kan kayak gitu. Tanamkan kepercayaan. Kemudian harus ada komunikasi yang bagus antara orang tua dengan anak. Jadi orang tua itu tadi di depan sudah sampaikan. Dadio konco, dadio bolo, dadio kakak, dadio adik. Karena apa? Disitulah kita tahu mereka kita seperti apa, kita bisa jadi tempat sampah. Mereka cerita, orang itu kalau punya masalah cerita didengarkan itu setidaknya 50% masalah sudah selesai. Nah, itu orang tua. Kemudian kalau sekolah itu dia kan cuma punya batasan waktu berapa jam sih. Nah, tapi dalam waktu batasan jam itu dia dititipi ribuan anak, ratusan anak, puluhan anak dari orang-orang tua yang percaya. Saya ketika nyekolahkan anak itu pasti akan saya carikan tempat yang terbaik. Harapannya saya apa? Tempat ini baik untuk anak saya. Saya titipkan anak saya, berilah pendidikan yang terbaik ketika saya tidak mampu mendidik. Nah, seperti itu. Ada orang tua yang memang tidak mampu ngaji, nitip ke anaknya neng pondok pesantren, nitip ke anaknya neng sekolah agama dan sebagainya. Sekolah itu harus punya program, harus punya pengawasan. Kemudian ada satu penanganan khusus apabila terjadi masalah, harus cepat menangani. Dia harus gampang mendengar. Artinya ketika pihak sekolah itu gampang mendengar, peka lah, peka terhadap sebuah permasalahan yang terjadi, maka insya Allah ya ada bullying itu. Kemudian si anak sendiri, tadi ketika si anak sendiri di backup dari orang tua,
sudah diberikan kepercayaan diri yang tinggi, di sekolah juga sekolahnya sudah berusaha semaksimal mungkin, kembali ke anak. Anak itu yang terutama, karena seberapa hebat pun orang tua, seberapa kuat pun sekolah mempunyai program, sebaik apapun mereka, tapi kalau anak itu tidak pede, dia tidak mau berinteraksi dengan orang-orang yang lain, dia tidak peka, dia tidak kemudian gampang memahami masalah, itu malah akan jadi masalah tersendiri. Karena apa? Orang itu kalau yang tidak pede, kemudian introvert, bisa jadi malah jadi akhirnya intoleran. Nah, kalau udah kayak gitu, kasihan apa? Ya penyelesaiannya sudah, ranahnya sudah ke sosok yang bukan sosok, penyelesaiannya harus kepada pihak yang terkait, artinya memang profesional, bisa ke psikolog, psikiater dan sebagainya, ya seperti itu. Jadi memang semuanya harus terkait. Kalau bisa seperti itu, bisa saling keterkaitan, bisa berjalan, ya insya Allah nggak adalah bullying itu. Bullying itu terjadi kan karena adanya pembiaran, adanya miskomunikasi. Nah, kalau udah ada miskomunikasi, nggak usah sampai ke bullying lah, ngomong-ngomongan aja. Kalau misalnya kita di WA nggak paham maksudnya, antara tanda tanya kan beda nih, misalnya tanda tanya sama tanda seru itu kan nanti berbeda. Iya, koma sama enggak itu aja udah beda banget. Nah, kan kayak gitu. Makanya orang kalau WA terus memanjang, nggak ada jedanya, nggak ada tanda-tanda lainnya, ya bingung juga bacanya. Kan kayak gitu. Berarti sama tuh kayak Fahri tadi. Kenapa? Fahri ngejek saya, Om, di jerawatan gitu. Ya itu. Jomblo ya, berarti bullying gitu kan, Om. Padahal gini loh, Fahri itu usianya kan sama kayak kamu. Iya. Jadi sebetulnya dia ketika membuli orang, kamu lah, itu dia sebetulnya berdiri di depan kacanya sendiri. Ya. Jadi Mas, dengerin Mas. ketika dia mengatakan kamu jerawatan, sebetulnya dia itu jerawatan, cuman kan dia cari temen. Iya, temen, bisa jadi. Aku podo balane, aku podo jerawatane, ya kan gitu. Jomblone podo, apa? Iya. Itu tuh yang nyakitin jomblonya itu, Om. Bentar lagi malam minggu loh ini. Kalian jomblo? Ya aduh, gimana ya ini ya? Terus balik lagi, Om. Tadi itu di Tasikmalaya itu depresi gara-gara videonya. Video dia melakukan hubungan itulah dengan kucing. Terus diupload lah sama teman-temannya, disebarin. Berarti media sosial ini kan juga memiliki dampak, bahkan memberikan akses terhadap bullying. Berarti harus ada peran orang tua kan untuk. Itu kelas berapa? Masih SD. Masih SD. Nih, kembali ke tadi di awal, Om kan bilang orang tua itu saking sayangnya sama anak, dia kadang-kadang melupakan bahwa zamannya itu sudah berbeda. Kalau zaman Om dulu orang no HP, otok-otok main. Kalau sekarang mainnya HP, medsos itu berperan besar, membrainwash kita semuanya. Itu jadi mau seperti apa? Lah orang tua itu kalau zaman sekarang jangan pernah berikan HP. Kalau sayang sama anaknya, kalau memang oke lah, sekarang zaman seperti sekarang ini kan globalisasi, semuanya internet. Boleh kasih waktu dia anak main HP, mungkin di malam minggu atau di hari minggu, kasih 2 jam lah, 2 jam. Tapi diawasi, kontrol. 2 jam, 3 jam diawasi, nonton apa sesekali kayak gitu. Tapi kalau kemudian difasilitasi, ya HP bebas gitu. Dia bebas internet, sekarang semuanya buka. Kasih motor. Biyen bapak sekolah mlaku ele, aku saiki wis wong sugih tak kei motor. Ning dalan dicegat Pak polisi, cekel, sing salah sapa? Orang tuanya. Orang tuane, betul. Jadi sekali lagi pesan Om untuk orang tua. Jadi orang tua itu kalau sayang sama anaknya, seberapapun hebat panjenengan, seberapapun panjenengan mampu, tolonglah cintai anak mereka seperti panjenengan mencintai dirinya sendiri.
Artinya apa? Kalau panjenengan tidak ingin terluka, berarti jangan sampai anak panjenengan terluka. Jangan sampai mereka terkotori oleh hal-hal yang tidak baik. Iya. Intinya itu. Jadi kalau banyak kasus sekarang kemudian anak-anak seperti itu karena ini loh, ini yang merusak ini. Ini barang yang merusak semuanya. Sekarang orang aja sama-sama ngomong nih. Sama-sama orang dewasa ngomong, kita ngobrol, saya Satunya main HP. HP. Kamu tersinggung nggak? Tersinggung. Nah itu, jadi itulah bahwa ini memang jendela dunia, tapi ini juga neraka dunia ini. Ya. Ada negatif positif lah, harus bijak Ya, untuk memang kita ambil yang bagus, ya. kita tinggalkan yang jelek. Tapi bukan di masjid ya. Kalau di masjid itu kan tekonggo sandal jepit paling nggak sepatu yang itu zaman om dulu. Sekarang masih ada om, masih ada sekarang banyak. Ada korban, ada pelaku. Itu kan pasti ada trauma dari si korban. Terus ada rasa percaya diri yang tinggi oleh si pelaku. Itu harusnya kan ada tindakan penyelesaian supaya tidak terjadi itu, si korban jadi balik lagi, bisa percaya diri, si pelaku bisa melakukan hal positif, tidak stop lah bullying itu. Jadi apa yang bisa dilakukan orang tua jika sudah terjadi itu om? Orang tua ya. Orang tua ini. Jadi sebetulnya saya ungkap tadi peran sertanya tidak cuma dibebankan kepada orang tua. Semuanya. Iya semuanya. Yang terutama sekali adalah ya si korban dulu. Korban. Nah, korban kemudian pelaku. Seberapa parah sih bullying itu terjadi? Iya. Kemudian nanti kita berikan penanganan yang khusus. Artinya dilihat juga seberapa jauh dia menjadi korban bullying. Kemudian pelakunya itu juga diberikan terapi supaya dia bisa selesai. Tapi yang terpenting adalah dari keseluruhan itu menurut saya keterbukaan. Jadi bullying itu bisa terjadi, bisa berulang itu karena proses pembiaran kan tidak ada keterbukaan. Tapi kalau kita sudah terbuka, bukan berarti tumbak cucuan ya wadul, itu berbeda. Ketika kita sudah terbuka, kita udah ngomong bahwa Bu, Mah, Bun, Nah iya. saya kok gini ya sama temanku. Oh ya udah, orang tua langsung fast respon. Dia harus bergerak cepat. Bukan karena itu tadi bahwa tetap harus dibela. Itu kita membela itu nggak cuma sama anak diri sendiri loh. Tapi kalau kita juga melihat orang lain dibully, kita juga harus menolong. Jadi jadilah manusia yang seutuhnya. Manusia seutuhnya itu apa? Manusia yang peka, orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi bermanfaat itu tidak harus kita menjadi pejabat, tidak harus kita menjadi orang kaya. Tapi ketika kita menolong orang seperti itu, kita jalan aja di pinggir jalan, ono sampah, apa kerikil yang jalan dijupuk diingkir, itu bermanfaat. Iya. Nah, apalagi kalau sudah kasus bullying yang dampak efeknya luar biasa. Jadi biasa. itu ya kuncinya adalah open mind. Gitu. Penanaman moral juga sebenarnya. Ya, semuanya include moral, agama, semuanya. Kalau kita semua sudah bisa menjadi satu, walaupun itu bukan satu hal yang mudah, tapi tidak ada hal-hal yang tidak mungkin. Iya. Ya. Jadi seperti itu teman-teman, bahwa bullying itu dampaknya sangat luar biasa dan butuh penanganan yang serius. Bukan hanya kita, tapi semuanya. Mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan, itu harus berperan untuk mencegah bullying tersebut. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Adios.